Dan mungkin ini akan menjadi jawaban untuk seorang Watt. Tapi tentunya ini adalah penentuan kemenangan pertama. Di match pertama pembuka MPL. Untuk MPL Arena boleh minta tepuk tangannya. Let's go. Kita menyaksikan di mana Aura dengan pergerakan yang cukup agresif di early. Membuat Leo Murphy kali ini agak cukup khawatir ya untuk bisa bertahan di depan sana. Dan bahkan kalau kita lihat ya, ini dari Van, dia milih satu emblem, yaitu adalah emblem tank. Dengan vitality yang berarti dia akan menambahkan darah yang lebih banyak, full HP yang lebih banyak. Mau tidak mau berarti nanti untuk efek karena Turtle Lord atau bahkan Purple Buff, dia bakal lebih cepat dalam segi durasinya. Wow. Ini kayaknya Tenacity jadi satu talent emblem wajib untuk selalu. Alrol ya. Iya, jadinya. makanya untuk Alrol. Alrol banget loh. Karena gini, secara nggak langsung, kalau darah kita di bawah 50%, kita kayak punya clock sama letter Jacken. Gratis, kayak gitu aja. Dan kalau gua tuh bahkan dari sebelum ini kayak gue selalu pakai Tenacity itu kayak menurut gua salah satu yang bisa mengamankan gue di laning. Tapi lihat Kimura agak cukup kesulitan melawan seorang Dixon. Dan mungkin bisa kita bilang dengan permainan yang cukup ngeburst dari seorang Kimura di early, tapi emblemnya kan dia berubah ya, lebih ke arah stand. Fighter, Tenacity, berarti Jadi, dia hanya mengandalkan basic attack sebagai survivability dia. lebih karena clear aja, tapi Sin bakal coba untuk mengejar seorang Case di depan sana. Bakal coba ditangkap dan bahkan dipaksakan dengan flickernya. Membuat seorang Van gagal mendapatkan itu. Karena kalau tadi flicker keluar, notabene-nya Sin akan membuat satu hal yang sangat besar. Buset! One v Salah- one situation, salah. bahkan masih ada yang lain loh. Solo pick off yang menurut aku sangat mahal, tapi Sin yang kali ini yang harus mengeluarkan flickernya. Mungkin Retribution belum digunakan oleh seorang Van. Dan Kimura akan coba untuk membantu pergerakan di arah tengah sana. Ini akan menjadi free turtle untuk Aura Fire. Dan itu tadi memakan waktu yang cukup terlihat lama loh. Ada beberapa detik di area tersebut yang membuat Hayabusa gue pikir dia bakal melakukan quad shadow kemana Ketangkep. gitu atau gimana. Cuma ternyata tidak loh. Bahkan tidak ada quad shadow, tidak ada shadow kill. Lagi cooldown kebetulan. Iya. Shadow kill udah digunakan kayaknya di arah top Hilang lane. jadi tadi benar-benar hilang dan tidak ada perlawanan sama sekali loh. Nah, dan ini adalah game fake di mana Fredrin menjadi hero paling sering di pick di MPL Season 11 dengan total 115 pick. Hingga sekarang pick rate hero ini masih 100%. Dan ini juga fun fact untuk seorang Aura Van. Kalau misalnya kalian mau tahu, Van itu sangat power dengan Fredrin di Sangat beberapa power. turnamen sebelumnya. Iya. Dan bahkan kalau notabene-nya, dia tuh lebih pede menggunakan Fredrin ketimbang Link. Dia bahkan yang bilang sendiri. Iya. Kalau dia tuh bakal lebih pede bawa Fredrin ketimbang Link atau Lancelot. Yang Wah, sempat wah, gue wah, bilang wah. di game pertama, tapi ternyata di sana ada Kimura mencoba untuk bertahan. Kimura shadow kill-nya gak berhasil menemukan dirinya. Kimura still survive. Wah, Kimura bersama dengan Hai. Mereka masuk ke dalam lembah yang begitu mengerikan tadi. Dikelilingi oleh seluruh area defensive bakat attack yang dimiliki oleh Dewa United. Tapi sekarang Hai-nya berjuang sendirian. Masih dikejar, ada flicker yang harus dikeluarkan guna untuk bisa selamat dari area tersebut. Gue lihat-lihat ya. Sin ini demen banget ya rotasi pakai burungnya. Dia demen banget rotasi dengan pakai Ferry Ferdiansyah. Sedangkan dia harus gunain itu sih menurut gue di waktu yang tepat. Mau cover atau rotasi. Atau bahkan repositioning ya. Dan Iya, tadi kita repositioning. ngelihatnya bener-bener ofensif dia mainnya. Dan lihat Ray, lagi-lagi dengan perbedaan satu level dia bener-bener kena zoning out. Dan ini dia pertanyaannya, apakah dengan emblem baru Assassin bakal meta dan tank jungle akan hilang? Jawabannya belum 100% hilang. Belum Karena tentu. tank jungle sekalipun bisa rusuhin Assassin jungle biar nggak mencapai scale up atau peak tertinggi dari Assassin itu sendiri. Bisa dibilang bukan mematikan jungler tank, tapi membuat warna atau rasa baru di area jungler. Gak harus tank, tapi assassin. Tapi lihat di bottom lane, Van dapetin orange buff. 2 hit. Ray 2 hit setengah darah. Apa yang bisa dia lakukan? Gak ada, tapi di depan sana Van masih belum memiliki damage dari Press Ward. Membuat seorang Van bebas invasi seluruh jungle dari Dewa United Esports. Dan ini Apakah dia. bakal coba dimakan? Ini dia, bagaimana rusuhnya untuk early game dan bahkan mungkin memasakkan retribution digunakan. Waduh, dan benar untuk sekarang tidak ada Purple Buff yang berhasil diamankan oleh Busa. Bahkan Dixon sendirian harus langsung bisa kabur dari tersebut dan untungnya masih bisa selamat. Dixon cuma bisa bertahan. Kalau ngomongin melakukan solo pick off itu agak cukup sulit. Tapi lihat di sisi sebaliknya. Di arah bottom lane mereka coba invite, mereka coba hajar. Kenapa? Karena salah satu celah yang bisa dimakan sama Dewa United adalah di arah gold lane-nya. Di arah EXP, Dixon bisa bertahan. Di arah mid lane agak cukup sulit makan Sin. Mau nggak mau mereka coba makan Kabukinya. Tapi kalau makan Kabuki inget dia Tenacity. Dia pun masih ada flicker. Dan satu lagi Quantum Charge. Jadi untuk sekarang all in ke arah bottom lane. Dan mau tidak mau hanya Kabuki yang bisa di all in
dengan Sin sebagai backupnya tadi. Yap. 3 lawan 4, Itu bukan angka yang bagus. Bisa dibilang kayak your wish is my command ya. Iya. Langsung kemakan, nggak nyampe beberapa detik. Cuma tadi emang udah terlihat juga untuk dari Brodinya sendiri yang digunakan oleh Kabuki. Efek dari Raptornya kelihatan banget loh Pak. 2 kali hit banget loh tadi. Sementara untuk sekarang di area tengah Kimura mencoba untuk bisa menghantarkan damage yang walaupun belum ada damage yang benar-benar masuk ke dalam tubuh dari Ray itu sendiri. Dan ini kayaknya nggak boleh di stop sampai sini. Dewa United Esports kalau mau manfaatin Dixon, Dixonnya potong 2 lane sekaligus aja. Ya. Jadi main ke arah gold lane terus. Biar apa? Biar menangin Watt. Sehingga nanti ketika Fan maju ke depan, Watt udah punya golden staff. Dan itu yang bakal jadi jawabannya. Oke, ini dia jawabannya Profesor KB mencoba dilumpat Fan seorang diri. One Retribution before. Discount point. Terlalu banyak Dapet sword loh. skill. Tidak ada defense adjustment dan Fan masih bertahan dengan sangat bebas di depan sana. Defense Ingat, adjustment? Apres Ward-nya berbahaya. Kings masih selamat, berbahaya. Udah diinformasikan kalau dia sengaja melakukan stacking terhadap Leo Murphy untuk ngebuka satu Apres Ward. Dan damage masih belum berhasil. Supriadi Supriadi terperangkap. Awan! Gagal untuk bertahan. Lihat defense adjustment dibantu dengan turret. Dan akhirnya Van hilang. Dan tershutdown dari segi farming, segi rotasi. Invite jungle akhirnya Ray bisa nafas sedikit. Tapi sedikit Profesor. Sedikit, perbedaannya masih ada di 2 level permasalahan utamanya. Dan kalau kita lihat dari turtle selanjutnya, Aura Fire dengan keunggulan 2000 aja sampai 3000 maksimal, mereka bisa melepaskan turtle ini dan menjadikan Lord di menit yang ke-8. Kenapa? Karena untuk menekan Ray sedini mungkin, jangan sampai dia menyentuh ke level 15. Ray-nya bahkan benar-benar under banget untuk dari segi farming. Lihat beda 2 level sama Kimura. Kimura berbanding 2 level untuk Ray juga menumbangin Kimura agak cukup berat. Tapi lihat defense adjustment akan coba terjadi menuju ke arah seorang high. Nama Keldeo Murphy tidak memiliki hal itu, memikirkan dirinya dan untuk mundur. Membuying time sedikit waktu supaya Dewa United bisa survive di arah turtle. Karena lihat Van sudah membuka badannya seorang diri. Van versus everybody. Mencoba untuk di cover, dia adjustment telah dikeluarkan. Oppressor-nya masih ditahan. Langsung ada Federal State. Shadow Kill telah keluar tapi nampaknya super round sudah kena set. Wow. What a retribution from Van. Membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Van too strong. Duo mount. Van victory high membuat Dixon kali ini lumpuh lemas tak berdaya. Oke, tapi Dixon masih belum menyerah. Dixon masih mengantarkan tubuhnya di area tersebut. Sekarang bertemu lagi dengan Van, ada di area dari Orange Buff. Di mana tadi untuk sebelumnya objektif berhasil lagi diamankan oleh Van dan Ray datang untuk membantu untuk bisa mendapatkan lagi karena Orange Buff tersebut. Akankah dirinya berhasil? Karena belum ada informasi ini, kayaknya berhasil ya dapat. Berhasil. Tapi dapat. sekarang permasalahannya adalah Dewa United harus cover karena purple buff. Yap. Itu dia. Sengaja dipancing, penggunaan retribution. Hayabusa lebih depending on purple buff. Tapi lihat Van akan mengambil dengan pasti. Hayabusa gak dapat purple buff. Leo Murphy ditumbangin. Hai gak bisa bertahan. 1 buah point kill tapi Van juga nampaknya udah mulai harus respect dengan adanya semerawat. Golden Star Vessel. Kimura mencoba untuk melakukan flanking dari arah belakang. Sandwich Gaming udah mulai diperlihatkan oleh para pasukan dari Aura Fire. Satu per satu ini keuntungan terus diambil oleh Aura Fire dan Dewa United Esports semakin kehilangan area defensifnya, semakin kehilangan goalnya dan arahnya Prof. Iya, arahnya balik lagi. Dengan perbedaan level antar jungler mau tidak mau, kita akan melihat bagaimana damage retribution yang berbeda. Dan ini tank jungle masalah utamanya. Fredrin dengan durability-nya dia, apalagi ditambah dengan Brave Smith. Dan buat sekarang, dia udah selesai. Dengan Radiant Armor, dia udah mendinai bagaimana case nantinya dengan damage yang tinggi. Tinggal Blade Armor-nya atau bahkan Dominance Ice. Agar Watt tidak maksimal dari segi attack speed-nya. Karena balik lagi, dari awal aja Watt udah punya 25%. Ditambah dengan Golden Staff. Sebenarnya itu cukup menjawab. Hanya saja bagaimana cara dia untuk menghindari Feather Airstrike yang begitu kejam dari Sin. Karena Sin sekalipun dia ready dengan Lightning Truncheon. Jangan sampai nanti Watt di tengah-tengah dan itu dia Wah. Feather Airstrike menghilangkan satu sosok Watt. Itu Leo Murphy loh. Buset, sakit banget lihat. Dan mencoba melakukan split push dari sosok Ray adalah salah satu jawaban untuk dari Aura Fire. Tapi Aura Fire nampaknya mereka akan lebih kuat untuk melakukan Lord. Dan Lord mungkin akan di tangan dari Aura Fire. Oke, sekarang pertempuran akan terjadi lagi kah di area dari Purple Buff karena Dewa United benar-benar disetir. Lu harus benar-benar ngikutin apapun pergerakan yang dilakukan oleh Aura Fire. Tapi barusan ada sebuah pergerakan dari Ray. Guna untuk bisa mendapatkan dan juga memaksakan retribution-nya keluar. Berarti di area Lord. Dalam 30 detik lagi. Kalau ini dipaksakan terus-terusan ya udah mereka pede aja sendiri terus. Gratis. Gini, Gratis banget, udah nikmat banget. Opsinya gini, lu nggak bakal bisa invite dengan perbedaan 3000 untuk maksa menuju ke arah Lord. Ada baiknya ngamanin yang bisa lo amanin dengan pasti purple. Kalau lu paksa tadi lepasin purple lo dan coba invite ke arah
Lordnya. Lordnya, itu bisa jadi lu bakal kehilangan 2 hal. Tapi kalau sekarang lu cuma kehilangan Lord. Iya, balik Menurut gua lagi. ya. Seenggaknya ada purple buff dari Ray. Dan Ray mendekati level 12. Jadi shadow kill-nya bakal level maksimal. The best thing yang bisa dia lakukan. Iya. Walaupun shadow kill-nya maksimal Profesor KB. Tapi di sini. Damage-nya pun belum menurutku. Beberapa player Aura itu di atas dia levelnya. Makanya Kimuranya mau target ke siapa? Cuma Kimuranya bakal, iya mau nggak mau. Sin juga bakal target ke arah Watt. Dan ini terlalu banyak target ke arah Watt. Mau nggak mau pasti Wattnya bakal kesulitan. Kalau 1 lawan 2 posisinya. Yes. Dixon pun bahkan lihat di depan sana udah tidak bisa terlalu kuat untuk bertahan dari para pasukan Aura Fire. Damage-nya terlalu burst. Dalam bottom lane, Lord telah bergerak menuju ke arah best turret. Di arah top lane, salah pick off kembali terjadi high. Hilang begitu saja, tertangkap oleh seorang Case. Tapi mundur ke arah belakang, respect terhadap damage dari seorang super awat. Membuat seorang Fan gak bisa bertahan dengan lama di depan sana. Udah mulai terlihat potensial dari Dewa United bisa membalikan keadaan. Yang notabene-nya Sin udah harus tahu siapa prio dia. Yap. Walaupun mereka tetap mendapat keuntungan ya. Satu best star yang ada di area bottom lane udah lenyap begitu saja. Semakin kecil lagi revenge sekarang purple buff udah hilang pula. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Mereka hanya tinggal menunggu dan menunggu. Atau bahkan memainkan lane jauhnya. Karena ingat Iya. mereka punya Uranus, mereka punya Hayabusa. Ada 2 yang bisa melakukan split push untuk saat ini. Namun masalah utamanya adalah ketika split push dilakukan, Fan sudah selesai dengan Dominance Ice. Jadi bakal kepotong banget regen Dixon ya. pasif dari Dixon. Dan Dixon seolah-olah udah X di sini. Gak pakai Borify. Udah nggak usah pakai apa ya, nggak usah pakai power defense lainnya. Oke dia pakai Oracle, tapi lagi dan lagi dia nggak bakal dapetin 100% regen HP-nya. Dan ini udah mulai masuk ke arah late game. Kabuki sekalipun menurutku dengan burst damage yang ia miliki cukup untuk menumbangkan ke arah Dixon. Gimana caranya? Dewa United manfaatin Leo Murphy dan juga Watt agar kombinasi pick off-nya jadi setidaknya dapetin 1. Kayaknya mulai target ke arah Kimura atau enggak Fan sih. Walaupun dia dengan adanya absorb damage tapi itu tidak terlalu impact ketika melawan seorang super awat. Dan bisa kita saksikan juga di mana Kimura lebih sadar kalau misalnya pasukan Dewa United ini akan bermain ke arah laning jauhnya. Jadi bakal coba di clear, coba didorong sedikit demi sedikit. Untungnya Dewa United Esports ini adalah menggunakan hero yang tidak terlalu high ground kalau nggak dapat dari pedal listrik. Nah ditambah 1, Dewa United Esports main slow push di bawah. Mereka menyisakan nantinya akan ada 4 minion agar Aura Fire malah yang terdorong minionnya dari bawah. Tinggal dilihat di top lane-nya, setup seperti apa, apalagi udah di bawah 30 detik. Yep. Untuk menuju ke Lord yang sudah enhance. Lord yang powerful untuk mendobrak bagaimana turret yang ada di high ground. Under kondisi kayak gini Popolo cuma Nah ini, purple buff-nya lagi diganggu. Ayo pakai retribution-nya, ayo. Gunakan terus retribution-mu. Di saat Lord juga sesaat lagi yang tapi barusan ada Windtalker dan juga Defense Judgment. Namun Windtalker lagi ada Flicker dan juga Defense Judgment. Namun belum sempat dikeluarkan loh, Bukan. baru ada Flicker aja. Itu gagal karena Taun. Iya. Ketika Leo Murphy masuk dengan flickernya, Taunnya berhasil menangkap Leo Murphy jadi flicker for nothing. Tapi Dixon di Betul. depan sana, nampaknya para pasukan dari Dewa United mereka tidak mau tinggal diam. Kali ini mereka coba untuk mengadu retribution dari Sarafan. Defense Judgment kembali terlihat, seorang Kimura. Defense masih terlalu sakit. Dixon versus everybody. Kimura masuk dengan adanya Haim nampaknya membuka jalan dan Ray ketahuan. Akhirnya mengurungkan niat untuk mendapatkan Lord kali ini. Ketika Dixon membawa menuju ke arah Hayabusa, itu membuat jalurnya Ray untuk mencoba melakukan retribution gagal Pak Bulung. Wah ini Kimura benar-benar menjadi abang-abangan dengan bantuan dari abang-abangannya Hai ya. Iya. Serius, jadi abang-abangan membuat sebuah parameter tadi siapa yang mau lewat? Semuanya dibundurin Pak. Bener, itu bener-bener tinju dibalas Pak Wan. Wah, Apalagi balik lagi ya, dia udah punya immortality, dia udah punya juga dengan satu buah Athena Shield. Jadi nggak bakal semudah itu untuk menumbangkan satu sosok Pakito. Dan lihat Sin dengan Feather Airstrike, dia mencoba untuk membuat sebuah perimeter teamfight yang besar. Dan dipaksa dikeluarkan dari dia. aspeknya. Lord sudah mulai masuk menuju ke arah base. Para pasukan dari Dewa United hampir sebentar lagi menyelesaikan Lord kali ini. Fan masuk terlalu dalam. Hai udah mulai masuk tapi Defense Judgment kembali membuat seorang Fan hilang. Defense dari seorang super awat Sobriani terlalu besar. Tidak bisa dibendung dan bahkan no hard guard, no immortality. Aura Fire harus respect dengan ada Dewa United Esports. yap, menghasilkan satu best star lagi yang ditumbangkan. Mereka harus mundur kemarin, mereka harus reset lagi, mereka set up ulang lagi. Namun satu hal yang barusan terlihat. Prof, apa maksud dari sebuah dash yang dilakukan oleh Fan barusan loh? Dia mencoba untuk Ngetaunt. memicu tauntnya. Apalagi dalam posisi mungkin dia udah 2 stack kan Yap, tadi. ternyata. Defense Judgment Ternyata kan? itu dia Defense Judgment yang mungkin tidak diduga-duga. Dan bahkan ini membuang satu buah hard guard dari Hai. Sehingga kayaknya mereka nggak boleh terlalu overcommit untuk revive. Dan lihat Ray, dia sekarang udah level 15. Dia udah bisa flanking atau bahkan sekalipun mencoba untuk mengambil Lord nanti di menit yang ke-16 selanjutnya. Oke, satu informasi yang sudah didapatkan sama Ray adalah
no reflicker for Sin. Informasi yang bisa didapatkan adalah gimana caranya dia bisa coach Shido ke arah belakang, dia paksa Sin-nya, dia bisa solo pick off ke arah Sin-nya. Karena dari tadi Sin yang bisa membawa game ini di tangan dari Aura. Sadar gak? Iya. Sin bikin perimeter seperti kata Profesor. Sin ngedeal damage. Dixon sampai takut, setakut itu ketika ada Sin. Karena lihat damage-nya. Dia burst banget. COD, LT, Divine Clive. Nah, tinggal pertanyaannya apakah dia akan ready dengan Winternya? Karena ada Leo Murphy di sana dengan Divine Judgment. Jadi setidaknya Winter itu bisa mendinai bagaimana move flicker yang berbahaya nantinya dari Kaja. Kayak seorang Suns ya. Iya, waktu itu ya. waktu berhadapan sama Yawi. Iya. Itu momen tuh, kebetulan. Untuk Yawi. Widih, ini real time win probability-nya 68% untuk Aura Fire loh. Ini udah jelas banget, hanya tinggal finishing touch-nya aja ntar Nah, seperti apa. Tapi balik lagi, Kari Hayabusa di late game Assassin Jungler itu lebih powerful dari segi damage. Tinggal kita lihat bagaimana Fun memanfaatkan durability tersisa terakhirnya dia sebelum menit ke-18 ketika Lord sudah evolve nantinya. Sama kalau posisi seperti ini kayaknya Fun tuh nggak boleh sih sembarangan masuk. Fun itu bisa dimakan loh. Fun itu bisa dimakan. Jadi lebih baik mungkin ke arah Kimura. Karena Kimura di sini bukan burst damage yang diandalkan. Sustain-nya. Jadi kehilangan Kimura kayaknya tidak terlalu berarti banget. Kecuali Kimura akan bermain ke arah flanking dari tadi. Iya, dari tadi ya. tadi Kimura belum bermain flanking masalahnya. Pak Quito salah satu hero yang sangat power untuk flanking. Dan ini yang bahaya. Ray bikin Si Karsi Halberd. Halberd. Makanya efek punishnya akan maksimal. Dan itu baru Weh, Oh, Decoy! Decoy Kabuki! Berhasil menghilangkan dengan satu buah shadow kill. Belum terjadi. Winter Trance yang telah dikeluarkan. Sin masih bisa bertahan, tapi Hardcut mau nggak mau dikeluarkan. Membuat Kabuki tidak memiliki flicker. Para pasukan dari Dewa United Esports, mereka bakal coba untuk mengganggu pergerakan Lord. Tapi nampaknya Ray masih terlalu jauh. Retribution gagal didapatkan. Kabuki save the day. Mundur ke arah belakang para pasukan dari Aura Fire nampaknya udah mulai harus respect. Lihat damage terlalu besar yang diberikan oleh Dewa United. Mereka mulai paket dari keterpurukan Profesor Apapulu. Wow, ini sebuah hal yang diawali dengan sebuah kesalahan tadi. Mungkin ada maksud yang memang benar-benar bisa terbaca. Tapi dengan ada satu lagi anti-Quiras yang diamankan oleh Van. Mereka masih siap, mereka masih ready untuk bisa melakukan sebuah pertarungan. Dixon ingin maju, Dixon ingin mengganggu. Tapi ada 5 player, akankah kali ini ada konsil yang dikeluarkan? Gak masalahnya, pertama mereka udah berhasil kecolongan satu buah turret di arah top lane. Kali ini, Lord menuju ke arah mid. Para pasukan dari Aura Fire, mereka harusnya udah tahu Leo Murphy udah punya defense adjustment lagi. Van gak boleh terlalu ngebuka. Walaupun dia punya immortality, sekarang Kabuki gak punya flicker. Kalau dipaksa team fight, kalau Case dapat team fighter S-Rank, Kabuki dimakan, bisa comeback dari Dewa United. Dan ingat, Leo Murphy pakai pull yourself together. Beda sama Kabuki. Yes. Dia bakal lebih cepat untuk flickernya. Tapi lihat, Lord mulai masuk. Para pasukan dari Aura Fire. Kalau dapat memori sudah tidak ada. Dixon masih bertahan. Di belakang sana Kimura kalau bisa masuk dengan darah setengahnya. Membuat Lord kali ini akan menjadi sia-sia. Dipecahkan keluar. Pada strike for defensive. Fun. One last hit. Immortality pecah. Tapi lihat di sana. Para pasukan Dewa masih free hit. Ray bahkan belum mengeluarkan shadow kill-nya. Dan hilang. Terdapat memory. Shadow kill bakal didapatkan. Kimura mencoba untuk bertahan. Tapi terlalu kuat. Super round untuk Briani. Masih ada Will of Nature. Para pasukan Aura Fire mereka harus mundur ke arah belakang. Karena mereka kehilangan 3 playernya 40. Sebuah defensif yang begitu baik dipertontonkan, diperlihatkan. Dewa United Esports belum mau menyerahkan kemenangan untuk Aura Fire. Mereka masih berjuang. What? Positioning yang sangat luar biasa Dan pula. ingat si Halberd dari Ray ini Si dia Halberd. kunci. Karena apa? Karena balik lagi rata-rata dari Aura Fire punya item penambah darah. Sehingga Ray yang tidak depending dengan item penambah darah. Dia memiliki satu buah efek punish yang tentunya akan menimbulkan damage yang lebih tinggi. Entah ke arah Van, Sin atau bahkan ke arah Kabuki sekalipun dengan immortality-nya. Ini dia MPL di match pertama. MPL Arena mana tepuk tangannya? Ini dia baru pembuka udah seseru ini. Ini perang mental Ini banget. udah ya. perang mental dan bahkan kalau bisa kita bilang ya jujur. Ini Aura udah sering banget menghadapi hal seperti ini. Iya. Ini Aura sering banget untuk berada di posisi yang under dan kita bakal melihat gimana caranya para pasukan dari Aura Fire itu bisa bertahan tidak terpick off. Karena Gitu. masalahnya balik lagi, kalau semakin lama game berjalan, Watt dengan Golden Staff, Ray dengan si Halberd, dua pemain ini akan memporak-porandakan bagaimana formasi depan, bahkan belakang sekalipun dari Aura Fire. Plus satu lagi sih ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Nah ini dia, replaynya. satu efek Terrify juga yang diberikan sama Case. Karena Case benar-benar berani di lini depan untuk memberikan semprotan
dari Arcane Sword-nya. Dan bahkan untuk sekarang Lord sudah evolve teman-teman. Lord sudah muncul di Land of Dawn. Dan sepertinya ada pick off yang terjadi. Tapi Oh no. enggak, Belum cuma ada. setup, cuma setup. Oke, cuma setup saja. Cuma setup saja. Ini mungkin nampaknya dari Aura Fire juga udah mulai harus lebih sabar. Dia nggak bisa terlalu terburu-buru. Karena leaning arah top-nya udah mulai didorong oleh para pasukan dari Dewa. Lihat, Aura Fire. Mereka mencoba untuk men-setup up dulu. Ini setupnya udah boleh-boleh banget loh Dewa United. Coba lihat Dixon yang mencari informasi ke depan. Ada flanking yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Namun dua orang lainnya berjaga dengan sisi yang berbeda pula. Mereka udah mulai dikepung, mulai dicari lagi. Siapapun yang masuk ini pasti akan langsung ditabrak ataupun dibegal. Untungnya, Vanku ada satu hal yang dia untungkan. Dixon nggak poking dia. Kalau Dixon itu bisa poking dia, sedikit demi sedikit, Van itu akan berasa loh Profesor. Iya. Dan setengah darah Van terlihat, itu bisa di all in sama Murphy dan juga ada seperawat. Apalagi battle spellnya semuanya ready. Betul. Ini dia yang paling penting, Nah battle spellnya ini ready. poking ini yang gue maksud tadi. Dan ini 100% team fight nih. Ingat, ada immortality dan semuanya ready. Conceal play. Oke. Supriyadi seperti yang sudah gue sampaikan. Supra Sweet Toucher bakal coba dihajar. Preswa telah keluar. Gagal mendapatkan apapun. Masih ada di depan sana Ray. Bakal coba untuk men-zoning out seorang Sin. Itu yang harusnya ditakutkan. Tapi lihat. Van menanggapi dengan tenang. Dia pakai Winter Truncheon save the day for this time. Yap, itu dia. Winter tadi membuat sebuah pergerakan dari Kari dengan satu speedy like wheel-nya. 6 detiknya di sini digagalin loh. Dan Jadi ini cuma udah punya waktu buang 6 detik. Udah buang flicker, Yap. udah buang divine judgment. Ini Yap. bisa jadi team fight buat Aura Fire karena apa? Kimuranya dia bisa flanking sekarang. Dia bisa langsung engage karena case atau bahkan Suprawat Supriyadi di depan sana karena Van dengan Winternya tadi membuang banyak source. Membawa banyak source dan ditukar dengan tidak adil. Kenapa? Berapa puluh detik ditukar hanya dengan 60 Profesor. Itu dia Winter Truncheon Save the day. yang tentunya membuat Van menjadi pria misterius. Yap, Pria- wehehe, tapi pria Van. misterius. Coba lihat tuh Leo Murphy tapi Divine Judgment-nya. Connect lagi, tidak ada lagi follow up yang benar-benar bisa menumbangkan langsung arah dari Van. Oke, Dixon di sana, tapi Van akan coba dihajar. Preswa telah keluar. Van, immortality-nya pecah. Kamu kini belakang sana masih memberikan damage sangat horor buat memorinya di Sound sampai. Satu momen kill berhasil didapatkan. Tapi para pasukan dari Aura Fire, mereka masih memiliki Kabuki. No power of retribution. Mampukah Ray berhasil mendapatkan retribution kali ini. Informasi telah terdeteksi dan Lord didapatkan oleh Dewa United Esports. Wow, Dewa United bangkit. Dewa United belum mau menyerahkan kemenangannya. Dan sebuah miss move tadi benar-benar dibalaskan sepanjang ini efek dominonya, Prof. Iya, ini dia momen yang benar-benar membuat bagaimana waktu yang dibutuhkan oleh Dewa United Esports terlihat. Yes. Kemenangannya di depan mata perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Dan Dua hero yang dari tadi aku sebutkan, aku garis bawahi. Golden Staff dari Kari, si Halberd dari Hayabusa. Ini udah menjawab banget bagaimana late game dari kekuatan Assassin Jungler yang kita perdebatkan dari awal. yes, dan ternyata Assassin Jungler kali ini masih bisa bertahan dengan baik time yang diberikan. Para pasukan dari Aura Fire, mereka cuma bisa melakukan defensif. Di mid lane bakal coba didorong oleh para pasukan dari Dewa United dan Aura Fire. Untungnya mereka masih memiliki seorang Sin. Tapi Sin akan mungkin keluar dua source kill atau ke arah Winternya untuk bertahan dari seorang Ray. Karena lihat kondisinya ini sangat bebas. Sin informasi telah diberikan. Di arah bottom lane bakal coba didorong begitu saja. Para pasukan dari Aura Fire mereka masih coba untuk bertahan dan tidak mengeluarkan Federal Strike-nya. Trigger disiplin yang sangat bagus menurut gua. Jadi bahkan Case sendiri tadi belum terlihat, tapi barusan udah ada satu lagi di meja sama Kimura. Kimura masih berhasil sama dan juga kabur, bahkan Immortalnya tidak pecah sama sekali. Shadow Kill telah dikeluarkan, terbagi mendapat seorang Kabuki. Mundur ke belakang Federal Strike-nya. Satu bom point kill didapatkan dan seorang Van hilang. Dewa. Mereka berhasil dan ini bencana. Dewa. Dan lihat, Aura Fire bertahan semaksimal mungkin. Mundur ke arah belakang Ray-nya. Sakaratul Maut, Kimura sudah survive. Tapi para pasukan Aura Aura Fire masih bertahan. Tukang somai ke jemur God. Oh, my God. Lagi dan lagi, Prof. Ini entah keberapa kalinya kalau Mas nemenin match Aura dalam keadaan seperti ini. Dan selalu Berapa terseok-seok. kali coba? Dan selalu terseok-seok, itu dia pertanyaannya. Berapa kali coba? Berkali-kali, tapi balik lagi. Ini match satu suara gue udah dibuat gini loh. Awalnya Kimura selalu jadi target operasi dari Leo Murphy dengan Divine Judgment, tapi dia masih survive. Walaupun tidak menggunakan hard guard. Yes. Lagi dan lagi, power dari heavy left punch-nya. Absorb shield yang membuat dia makin lama untuk bertahan. Dan lihat, Real time. mulai berbelok ke arah dari Dewa United Esports. Untuk Ini. real time win probability-nya. Dengan langsung berbanding 70%. Iya itu dia.
Kita mungkin bandingkan dengan tadi 60%. Dibandingkan dengan 77. Ini kayak lebih pasti buat hero late game-nya. Apalagi buat sekarang Dewa United Esports. Bener-bener tertolong oleh Watt yang kali ini memegang Wind of Nature. Winter Truncheon juga tadi udah sempat dimiliki oleh Case. Makanya menurutku jangan pernah dilepaskan lagi nih. Entah Immortality atau bahkan Winter. Di late game seperti ini di menit ke-25. Mau tidak mau ini dia 2 item yang akan menjadi penyelamat bagi kedua belah tim. Yep. Untuk Aura sendiri coba lihat ada 2 Winter. Bahkan 3 Winter, 2 Immortal loh. Oke. 3 Winter, 2 Immortal. Udah jelas banget di situ bagaimana mereka dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan sekali. NOD udah di kanan. Dixon udah nggak bisa bermain. Mereka harus mainkan laning jauhnya terlebih dahulu. Kalau kali ini Lordnya berhasil dicolong Aura, tapi diganti dengan wipeout, ini masih untung. Tapi kalau Lordnya dicolong dan Dewa United kehilangan satu playernya, yang notabene-nya mungkin yang sangat bisa cepat hilang di sini adalah Dixon. Demon Judgment kembali terjadi. Kimura menjadi pilihan utama. Langsung ada Winter Truncheon. Mundur ke arah belakang. Kimura berhasil selamat, tapi tidak. Ternyata satu buah serangan yang memancing basic attack Kimura harus hilang oleh pasif dari seorang Kari. Dan kemungkinan besar Lord masih belum bisa di tangan Dewa. Kenapa? Fan masih hidup. Kecuali kasusnya Fan bisa dimakan Babulu. Yap, sementara Fan di atas masih berjibaku berusaha untuk bisa menghantarkan dirinya dekat dengan satu Lord tersebut. Minimal mereka akan melakukan gambling karena tidak. Oke. Untuk sekarang benar-benar Lordnya dikuasain oleh Dewa United Esports dan mereka siap untuk melakukan setup bersama dengan Lord tersebut. Ini masalahnya Lord commit dan berarti kemungkinan besar ketika Lordnya hampir Gak ada sampai ke arah Aura Fire, Kimura masih 10 detik Iya. sampai 15 detik. Gak ada Kimura. Gak ada Kimura. Dan tandanya Leo Murphy bisa kasih defense judgment-nya ke arah Fan atau Kabuki. Apalagi untuk sekarang Leo Murphy walaupun tidak punya flicker tapi targetnya bisa menuju ke arah Fan sekalipun. Ini oke banget untuk main front to back karena balik lagi Kari, tanker killer di late game. Momen kayak begini apalagi dengan Lord yang sudah evolve akan ada damage tambahan daripada pasif Lordnya yang tentunya akan membuat Leo Murphy nanti bakal target depan sekalipun jadi poin plus. Dan Ray, Oke, Ray berhasil. Dan gue tadi pengen ngomong Profesor, apakah akan ada solo pick up? Tapi gak ada high ground defensif. Ini cukup berbahaya. David Jasmine keluar, Van harus hilang immortality-nya Dixon. Menang sama damage satu diberikan. Van menjadi korban bersama. Para pasukan dari Aura Fire mereka coba untuk bertahan begitu saja. Tapi seberapa Supriyadi berhasil bertahan dengan Wheel of Nature-nya. terdefense. Membuat Dixon hilang. Dan lihat satu bomb point kill akan didapatkan. Weather kembali terjadi. David Jasmine belum dikeluarkan. Di sana Watt ini cukup sekarat. Leo Murphy malah hilang. Ray gak bisa masuk sembarangan. Dan bahkan Aura masih bertahan dengan 4 playernya, hilang Kabuki. Ini bencana, ini menjadi gerbang kematian untuk Aura. Fokus ke arah base-nya dan tebut kali ini Dewa United Esports. Wow, match pertama Dewa Need Miracle